Shalom saudaraku, bahagia bisa bersua kembali dalam pembahasan seri ke-27 surat Filipi. Sambutlah dan simaklah berkat hari ini dengan penuh sukacita. Dari Filipi pasal 4 ayat 11 hingga ayat 13 yang berbunyi, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Mari kita berdoa. Pujian dan hormat dan syukur bagi Engkau yang Bapa, Allah pencipta, penyelamat dan pemelihara yang agung, Allah yang menyanggupkan umat manusia, menyanggupkan orang-orang percaya untuk survive, untuk tetap mampu hidup dan bertahan sampai mencapai kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Saudara terkasih, judul renungan kita adalah kesanggupan untuk bertahan hidup. Kesanggupan untuk bertahan hidup. Setiap orang memiliki kesanggupan yang berbeda dalam hal bertahan hidup, terutama bertahan hidup dalam situasi yang sulit, entah karena keadaan ekonomi dan politik yang tidak menentu, maupun karena situasi pandemi, wabah penyakit tertentu seperti yang tengah kita hadapi saat ini. Saudara, setelah pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar selama kurang lebih 3 bulan ini, kita dapat melihat dengan nyata ada orang yang mampu bertahan, namun ada pula yang mengalami kesulitan, kesukaran, baik bagi mereka yang terdampak COVID-19 maupun yang tidak terdampak, sama-sama mengalami situasi sulit untuk dapat tetap bertahan hidup atau dapat survive. Dalam teks bacaan firman Tuhan ini, Rasul Paulus membagikan 3 macam cara untuk tetap survive atau untuk tetap bertahan hidup dari perspektif iman Kristen. Pertama, belajar mencukupkan diri di dalam ayatnya yang ke-11. Belajar mencukupkan diri artinya bukan lebih besar pasak daripada tiang. Tuhan memampukan kita, menghikmati kita untuk memanage dengan baik, mengatur, menata dengan baik apa yang kita miliki, supaya kita mampu untuk bertahan hidup. Kedua, mengembangkan pengetahuan seputar masalah yang kita hadapi. Ini ayatnya yang ke-12. Di dalam ayat 12 itu ditulis dalam hal kekurangan dan kelimpahan, dalam masalah pandemi umpamanya, di tengah-tengah kekurangan, di tengah keterbatasan kita perlu mengembangkan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan dari dunia, tapi teristimewa pengetahuan dari firman Tuhan, dari Alkitab. Betapa pentingnya kita membaca dan menggali firman Tuhan untuk mendapatkan pengetahuan ilahi di seputar masalah yang kita hidup, sehingga Tuhan akan mencurahkan kepada kita solusi yang tepat. Haleluya. Yang ketiga, keterbukaan. Terbuka, tidak menutup diri, tidak merahasiakan sesuatu hanya untuk diri kita sendiri. Hidup kita tertutup, kita harus terbuka. Sebab lewat keterbukaan, saudara seiman kita dapat mendoakan kita, dapat mengulurkan tangan untuk menolong kita. Bahkan kita bersama-sama akan menghadapi soal yang kita hadapi, dan Tuhan membuka jalan dan memberkati kita sekalian. Hal yang keempat adalah mengandalkan Tuhan di dalam ayatnya yang ke-13. Mengandalkan Tuhan yang menganugerahkan kesanggupan untuk tetap bertahan, bahkan dianugerahkan kepada kita kekuatan untuk mengalami kemenangan. Karena
Karena itu Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Memang di dalam Yesus kita mampu bertahan, tapi kita juga mampu menghadapi segala perkara. Karena Tuhan memang menganugerahkan itu bagi kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang menyebabkan Rasul Paulus sanggup bertahan hidup? Kedua, bagaimana Anda dapat bertahan hidup dalam situasi sulit? Kita menyanyi sebagai doa kita. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin.